Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Channel. Vivo ternyata diam-diam ngeluarin HP entry seri terbaru melalui Vivo Y15s yang sudah resmi dijual seharga 1 jutaan. Dengan slogan All Fun in One, dari tampilan HP-nya aja ini udah kelihatan sih desainnya terlihat nyenengin. Tapi apakah HP entry terbaru dari Vivo ini worth untuk dibeli dan dipakai di tahun ini? Mengingat chipset yang dibenamkan adalah chipset jadul sekelas Helio P35. Varian memorinya 3/32 GB, serta lubang chargernya masih pakai tipe micro USB. Tapi ya bukan Vivo namanya kalau nggak ngasih build quality yang tetap oke. Dan hasil jepretan kameranya khas dari Vivo. Seperti apa kelebihan dan kekurangan HP ini? Namun sebelumnya kita unbox dulu dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Tampilan dusnya cukup simpel, dengan tulisan Vivo Y15s di bagian atas dan desain bodi belakang di bawahnya. Begitu juga untuk desain modul dual kameranya yang juga terlihat simpel dan nggak neko-neko. Di samping kanan dan kiri dus cuma terdapat tulisan Y15s dan Vivo di bawahnya. Sedangkan di bagian atas dan bawahnya polos aja nih. Baru di bagian belakang dus ada 3 selling point utama dari HP ini. 5000 mAh baterai, set fingerprint, dan AI dual kamera. Lalu di bawahnya terdapat varian warna wave green serta nomor IMEI dan serial number-nya. Langsung kita buka aja biar nggak kelamaan review boxnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung ada dus kecil lagi yang isinya buku manual dan kartu garansi. Serta bonus jelly case yang bahannya cukup tebal. Lalu tentu saja unit smartphone-nya yang ternyata warnanya malah lebih kebiruan, tidak seperti pada dusnya yang warnanya kehijauan. Di balik kertas pembatas ada adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Dan tentu saja kabel data bawaan yang sayangnya masih pakai micro USB. Dan terakhir masih dapat bonus pin SIM tray ejector. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita rapikan dan lanjut nyalakan unit smartphone-nya. Impresi awal lihat desain bagian belakangnya ini sih emang nyenengin banget. Walau cuma berbahan plastik, namun build quality-nya tetap terasa cukup solid. Di bagian kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk sensor sidik jari. Di kirinya polos aja nih. Di bagian atas ada lubang kecil untuk membuka triple slot dual SIM dan micro SD-nya. Di bawah ada lubang jack audio, lubang mic, lubang micro USB, dan juga lubang speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Vivo Y15s ini. Dan memori internal sebesar 32GB-nya sudah terpakai sebanyak 9,61 GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Menggunakan tampilan Vantage OS yang berbasis OS Android 11. Yang masih mendapatkan update software sekali saat pertama kali device dinyalakan. Meskipun Vivo Y15s ini masuk kelas HP entry, tapi tampilan desainnya malah udah kayak HP mid-range terbaru saat ini. Yang paling saya suka emang di bagian bodi belakangnya ini, yang bercorak garis-garis dan bahan plastiknya tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Saat dipegang pun kesan tipis dari HP ini juga cukup terasa, namun tetap terasa nyaman dengan berat yang juga terasa cukup ringan. Menggunakan layar sebesar 6,5 inch yang menggunakan panel IPS LCD dan tentunya pakai resolusi SD+, standarnya HP entry. Kualitas layarnya masih terasa oke dan sudah cukup nyaman untuk menonton video YouTube kayak gini. Tapi kalau kualitas audionya terasa biasa aja karena belum pakai dual stereo speaker. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Dan untuk kecepatan sensor sidik jarinya terasa lumayan cepat, dengan tingkat akurasi yang cukup akurat. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, ternyata lumayan lengkap juga nih sensor yang ada di HP sekelas entry level ini. Vivo Y15s ini pakai setup dual kamera, dengan kamera utama sebesar 13MP dan kamera pendukung 2MP untuk urusan depth sensornya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 8MP yang support untuk fitur Face Unlock. Dan kecepatan fitur Face Unlock-nya ini juga terasa cepat dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Kalau untuk hasil jepretannya, asal dalam kondisi cukup cahaya, masih bisa memberikan hasil foto yang bagus dan masih bisa untuk diupload ke sosmed seperti Facebook ataupun Instagram.
Tapi kalau untuk rekaman videonya masih terasa kurang smooth walaupun hasilnya juga nggak jelek-jelek amat. Dengan chipset MediaTek Helio P35, jelas performa HP ini sudah bisa ditebak dan bakal terasa biasa-biasa aja. Saat dites pakai Antutu versi 8, skornya aja nggak nyampe 100 ribuan. Sama halnya dengan Geekbench 5 tesnya yang skornya juga jauh di bawah rata-rata. Jadi HP ini emang lebih cocok buat HP daily untuk kebutuhan yang ringan-ringan aja ya guys. Bisa sih buat ngegame, tapi ya jangan maksain main game SD pakai setting terberatnya. Buat mainin game PUBG aja di settingan smooth medium udah terasa ngos-ngosan. Walaupun untuk kontrol gyro terasa responsif dan tidak delay, tapi untuk kestabilan FPS-nya pasti bakal sering terasa frame drop saat bertemu 1 hingga 2 squad musuh sekaligus. Jadi kurang recommended ya kalau buat main game yang satu ini. Lebih enak lagi kalau cuma buat main game MOBA kayak gini. Walau pakai settingan rata kanan pun, gameplaynya masih terasa nyaman dan cukup playable. Namun tetap akan terasa frame drop ketika full efek animasinya muncul ketika tiap hero-nya mengeluarkan skill. Baik untuk mainin game MOBA atau game casual, HP ini masih bisa menghandle dengan cukup baik. Kesimpulannya, HP ini lebih cocok buat kalian yang cari HP entry terbaru dari Vivo yang cuma untuk kebutuhan yang ringan seperti untuk chattingan atau sosmedan aja. Baterai sebesar 5000 mAh-nya udah kuat lah untuk dipakai seharian, asal jangan sambil dipakai buat ngegame kelamaan. Cuma sayang aja ya untuk pengisian dayanya cuma mentok di 10 watt dan masih bertipe micro USB. Buat kaum mendang-mending jelas lah ya bakal pilih seri yang lain. Mengingat harga resminya yang dibanderol seharga Rp1.899.000. Yang saya suka dari HP ini tuh cuma pada bagian desain dan sensor-sensornya yang lumayan lengkap. Kalau kalian di budget harga segini mending beli ini atau seri apa nih guys? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.